Mungkin kami persilakan waktu seluas-luasnya kepada Pak Nanang Setiabudi untuk memimpin jalannya press release ini, sehingga apa yang menjadi message atau pesan kita bisa tersampaikan kepada para aspor dan juga masyarakat pencinta sepak bola. Silakan Pak Nanang, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Izin dulu, Silakan Pak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ketua Umum PSSI Asosiasi Kalimantan Barat, kemudian bidang kompetisi, bidang perwasitan, kemudian komisi disiplin, kesekretariatan, bidang IT. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang mohon maaf agak sedikit mendadak nih undangnya, Bang Aed, Bang Rokib. Jadi dikarenakan barang ini harus tersampaikan segera agar kawan-kawan asosiasi PSSI Kabupaten Kota ini bisa tersampaikan dengan baik, dengan benar, karena mereka saat ini sudah 2 bulan menunggu keputusan izin daripada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini Dispora Par Kalimantan Barat. Jadi saya kemarin sore menerima surat balasan kami. Surat kami kepada Pak Gubernur itu kami tuangkan tanggalnya itu tanggal 6 Agustus. Menyangkut rencana kegiatan kompetisi Liga 3 yang akan kita gulirkan bulan Oktober. Itu dalam perjalanannya seperti itu. Kami mendapatkan surat kemarin hari Jumat sore. Karena hari Sabtu kemarin saya masih berada posisi di Jakarta, Bogor. Jadi saya baru sampai tadi malam. Maka kami ini tadi malam langsung minta teman-teman Asprop semua, Pak Ketua, untuk rapat sesegera mungkin menindaklanjuti surat dari Bapak Gubernur, dalam hal ini Dispora Par Kalimantan Barat sebagai domain yang membidangi olahraga. Kemudian surat ini kami tidak lanjuti. Keputusan tadi rapat dari pukul 10. Kami memutuskan menanggapi surat daripada Bapak Gubernur adalah poin-poinnya yang sebagai berikut, yang nanti press release ini secara tertulis saya mohon kepada teman-teman, Bang Aed, Bang Rokib, artinya sebagai panduan nanti kami serahkan press release ini masing-masing gitu. Jadi jangan lari dari hasil press release ini, nanti saya bacakan. Mohon kiranya seperti itu, supaya pertama tentu kami sebagai pengurus Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat bagaimanapun harus mendukung dan menerima dan menyampaikan keputusan yang sudah diberikan kepada kami oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dispora Par. Mungkin saya bacakan Pak Ketua. Ya, silakan. Jadi Pontianak 20 September 2020, press release Asprop PSSI Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman wartawan media kita dan elektronik yang saya hormati. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kami mengundang teman-teman wartawan media cetak dan elektronik untuk secara khusus melakukan press release terkait dengan pelaksanaan Liga 3 U22 Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum pelaksanaan Liga 3 dimulai, kami dari Asprop Kalimantan Barat sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Barat dari surat nomor 35 Asprop PSSI Kalbar Sekretariat _9 Romawi Min 2020 terkait mohon arahan pelaksanaan Liga 3 U22 Provinsi Kalimantan Barat. Kami juga sudah melakukan audiensi dengan Dispora Kalimantan Barat sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 8 Agustus dan 1 September 2020 guna melengkapi rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Dispora kepada Bapak Gubernur mengenai protokol kesehatan. Kami sudah sampaikan juga aturan protokol kesehatan dari PSSI, regulasi untuk
Liga 1, Liga 2. Jadi kita pakai juga untuk ke Liga 3. Lengkap di situ semua. Kalau memang abang perlu nanti saya kirimkan via PDF. Nanti saya kirimkan termasuk surat dari keputusan Pak Dispora Provinsi Kalimantan Barat dan termasuk surat yang kami keluarkan untuk askap-askop PSSI se-Kalimantan Barat. Nah, intinya mengenai pelaksanaan Liga 3 U22 Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 16 September kemarin Jumat sore telah keluar surat dari Dispora Par yang intinya bahwa Liga 3 U22 belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Barat. Jadi belum bisa dilaksanakan Bang ya. Nah, nanti baru lanjut lagi Bang. Kenapa belum bisa dilaksanakan tadi? Sehubungan dengan surat di atas, kami asuransi untuk mematuhi surat yang disampaikan oleh Dispora Par tersebut dan menginformasikan kepada askap dan askot Kalimantan Barat bahwa pelaksanaan Liga 3 belum dapat dilaksanakan. Kami Asprop PSSI Kalimantan Barat memahami berbagai pertimbangan keputusan Bapak Gubernur tersebut melalui Dispora Par Kalimantan Barat, karena bagaimanapun juga kepentingan yang lebih luas tentu harus kita prioritaskan, di mana saat ini pandemi COVID-19 ini masih belum bisa ditanggulangi secara tuntas dan maksimal, khususnya di daerah kita Kalimantan Barat. Nah, indikatornya adalah penyebaran COVID-19 dari hari ke hari masih bertambah dan meningkat, sehingga Bapak Gubernur melihat hal tersebut sebagai dasar untuk belum dapat melaksanakan Liga 3 U22 Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini segera kita sampaikan kepada para wartawan cetak dan internet serta para askap pengurus PSSI dan askot PSSI Kalimantan Barat agar bisa menjadi suatu keputusan bersama. Pontianak 20 September 2020, salam olahraga, jaya. Nah, ini kira-kira Bang, biasa press release harus ditandatangani ketua dan sekretaris atau cukup gini aja? Cukup. Oke, siap. Terima kasih Bang. Ini Bang bisa wartawan. Bang, tentu kami mengucapkan terima kasih. Ini memang serba mendadak. Pak Nanang tadi malam itu memberi informasi untuk Bapak. Ini arsip ya, mengambil keputusan terkait dengan ini. Nah, terkait dari itu, mungkin intinya seperti itu yang bisa nanti disampaikan kepada wartawan, kepada para pembaca. Nah, kami persilahkan kepada para wartawan dalam hal ini yang hadir, Bang Aep, Bang Rokif, untuk menyampaikan berbagai pertanyaan terkait ini. Tapi pakemnya adalah ini, pakemnya. Kami persilahkan dari Bang Aep dulu atau Bang Rokif, kami persilahkan. Nanti Pak Nanang akan menjawab. Tapi yang jelas inti dari prediksi adalah ini. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Silakan Pak Aep dulu. ngalir aja. Hah? Iya, ngalir. Itu kalau tingkat nasional gimana informasi? Nah, jadi gini. Silakan. Artinya gini, untuk regulasi saat ini artinya PSSI sudah mengeluarkan regulasi untuk Liga 1 dan Liga 2. Nah, Liga 1-nya sendiri sudah ditandatangani kemarin bersamaan dengan IBL basket artinya ya di tingkat nasional. Nah, yang baru ditandatangani dan disetujui baru Liga 1. Oktober minggu pertama mulainya. Nah, sudah ditandatangani dan dihadiri ketua BNPB dan Bapak Doni Monardo langsung, dan itu didukung dari BNPB masalah untuk swab. Dan ini artinya protokol kesehatannya yang menangani langsung ditangani oleh BNPB. Nah, itu wajib. Nah, protokol kesehatan PSSI ini Bang, itu sebelum main di swab, setelah main juga swab. Nah, hanya swabnya mungkin apakah tingkat rapid, saya juga belum paham benar. Ataukah swab? Kalau swab terus saya kira tidak mungkin, karena swab itu biasanya juga hasilnya seminggu kemudian ya. Saya kira mungkin swabnya awal, selesai main rapid mungkin ya. Tapi kira-kira protokol kesehatannya yang akan dihadapi pemain Liga 1 dan IBL kemarin juga bersama itu. Nah, untuk Liga 2 kemungkinan nanti minggu ketiga baru Liga 2. Nah, biasanya setelah Liga 1, Liga 2 karena di profesional itu akan turunannya nanti ke Liga 3. Itu regulasinya belum keluar sama sekali dari PSSI. Nah, apakah nanti setelah regulasi Liga 3 itu keluar biasanya akhir
minggu keempat Oktober atau awal September nanti itu keluar, kami akan surati lagi Pak Gubernur ya Pak ya, bahwa ini regulasinya ternyata se-Indonesia regulasi sepak bola Liga 3-nya diizinkan misal, diperbolehkan. Namun memang Mas, tanda kutip, pada saat dulu kami meeting Zoom juga Ketua PSSI dan se-Indonesia Asprop, artinya diberikan nanti kalau regulasi ini seluas-luasnya adalah kepada daerah yang memutuskan juga gitu. Kalau kondisi ini COVID ini memang bisa ditangani karena persentase perkembangan pandemi COVID itu kan masing-masing kabupaten, kota, provinsi beda-beda, zonanya beda-beda. Jadi itu pun berpengaruh gitu. Nah, jadi seperti itu Mas ya. Nah, karena kondisinya di kita ini Kalimantan Barat termasuk kuning ya, zona kuning. Nah itu juga sudah menjadi istilahnya untuk ke merah hampir dekat, ya kan, waspada. Nah saya kira seperti itu Bang Aep. Jadi intinya kita PSSI mematuhi keputusan surat yang sudah dikeluarkan oleh Disporapar. Dalam ini mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kalau nanti ke depan memang ya kita ini, karena kalau tidak salah Liga 1 ini juga akan dilaksanakan sampai bulan Maret ya Bang ya, 2021. Jadi akhirnya itu Liga 1 itu nanti dilaksanakan. Memang 6 bulan ya Bang biasanya, kurang lebih ya. Kurang lebih 6 bulan. Ada lagi? Ya. Jadi Pak Roy, saya menambahkan sedikit saja bahwa intinya memang pelaksanaan Liga 3 diserahkan kepada masing-masing daerah dan kita tentu patuh dan tunduk pada otoritas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam ini Pak Gubernur melalui Disporapar tadi sudah disampaikan bahwa apapun yang diputuskan kita patuhi. Kalau memang belum dilaksanakan, Asprop sebagai regulator juga mematuhi, tidak melaksanakan. Memang kebijakan di tiap-tiap daerah, tiap-tiap provinsi itu berbeda-beda. Yang sudah memastikan untuk menggulir Liga 3 seluruh Indonesia, kalau setahu saya baru Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, Pak Gubernur langsung, bahwa beliau mengizinkan Liga 3 untuk dilaksanakan. Namun demikian kondisi tiap-tiap daerah kan berbeda-beda, Pak Ayat, karena bagaimana juga ya istilahnya kalau saya boleh sampaikan, Liga 3 ini tadinya PSSI memang tidak akan melaksanakan. Namun karena waktu itu dari Asprop seluruh Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan Liga 3, makanya waktu itu PSSI mengambil kebijakan bahwa selain Liga 1, Liga 2, Liga 3 juga digulirkan, tapi untuk Liga 3 ada catatan disesuaikan dengan kondisi daerah dan disesuaikan dengan keputusan daripada otoritas tempat. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan pelaksanaan Liga 3. Jadi intinya kita patuh dan taat pada Pak Gubernur yang sudah memutuskan hal ini melalui Dispora Kalimantan Barat. Seperti yang disampaikan Pak Nanang, tepat sekali bahwa kita patuh dan taat pada. Mungkin dari Bang Aep atau Bang Rakib ada yang lain yang disampaikan, saya persilakan. Kita santai saja. Gimana Bang? Cukup? Silakan. Cukup. Ada lagi? Bang Rakib? Saya perlu kirim tadi nggak surat yang dari Disporapar? Boleh? Ada yang ya, lain? Pak, ya. Kalau ada silakan, kalau enggak kita santai-santai lah ya. Karena terus terang saja memang daerah nih ya sudah mempersiapkan tim. Beberapa daerah seperti Sambas, Ketapang, Pontianak, Sanggau, semua udah seleksi. Bengkayang. Bahkan antusias sekali. Kemarin yang disampaikan oleh beberapa daerah, ada kabupaten yang akan mengirim 2 tim malah
seperti Sambas akan mengirim 2 tim, terus Sinta mengirim 2 tim, Pontianak ya mengirim 2. Jadi istilahnya antusiasme untuk pelaksanaan ini dari daerah responnya begitu bagus. Tapi kan memang kita harus tetap tadi yang saya sampaikan taat dan patuh pada ya istilahnya aturan ataupun surat yang dikeluarkan oleh malah kalau saya boleh ngomong mereka mendesak kita kapan pelaksanaan Liga 3 ini pastinya, karena kalau udah pasti mereka akan menganggarkan biaya melalui APBD pemerintah kabupaten atau kota setempat untuk dianggarkan di dalam APBD perubahan, dan juga seleksinya ini biaya APBD juga. Nah ini yang kadang-kadang dilema. Kalau memang tidak disampaikan segera, mereka terlanjur menganggarkan, nanti mungkin jadi masalah. Mungkin itu Bang Ryan, Bang Rakib. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi sambil santai, nanti Pak Nana atau saya bisa protokol kesehatan ada. Ataupun juga nanti teman-teman yang ikut rapat nih, Bang Melki, Bang Sipianus, Bang Adi Darmadi, masukan kami persilakan. Kalau memang dirasa cukup, intinya sebenarnya itu aja, bahwa pelaksanaan Liga 3 belum bisa dilaksanakan. Message yang mau disampaikan sesuai dengan ini. Sebelumnya rencana pelaksanaannya di mana dan berapa tim yang ikut? Silakan. Pelaksanaan di mana? Yang udah ikut setengah berapa tim ya? Iya, begini. Pertama tentu kita kawan paham bahwa Kalimantan Barat sedang ada 7 kabupaten pilkada. Ya. Jadi awalnya kita mau di pelaksanaan di Kabupaten Sambas. Nah, karena adanya pilkada, otomatis izin akan tidak diberikan oleh pihak keamanan kan. Nah, kita rubah, sampaikan dalam rapat Zoom pada bulan Juli ya pertama. Pada bulan Juli akhir kita rapat Zoom bersama-sama Askop se-Kalimantan Barat yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua Asprop, Pak Setio Gunawan. Nah, kita sampaikan bahwa karena ada pilkada tidak akan mungkin. Nah, sementara regulasi PSSI sendiri untuk Liga 3 belum turun. Yang awalnya pada saat kami kongres di Bali PSSI Nasional itu tidak adanya COVID, pelaksanaan ini dan kami programkan juga di kongres waktu kita di Hotel Borneo. Nah itu diputuskan bulan Juni ya Bang ya? Juli. Apanya? Kalau tidak ada COVID kemarin, Liga 3. 30 Juni. 30 Juni tapi di Sambas. Nah, itu dalam keadaan normal ya, Bang ya? Waktu kita kongres di Februari Borneo itu, diputuskannya Sambas tuan rumah. Itu pelaksanaannya. Bulan Juni tanggal 30. Tapi karena COVID, akhirnya kita ada komunikasi via WhatsApp, kemungkinan tidak bisa dilaksanakan kan. Nah akhirnya rapatlah terakhir ya Bang ya, kemarin kita tuh dibatalkan. Nah tuan rumah kita pindahkan ke tempat yang netral di Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Tapi tuan rumahnya sebagai penyelenggara ada Asprop PSSI Provinsi Kalimantan Barat di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman. Itu Bang. Nah, jadi di Pontianak tapi pelaksananya tetap Asprop PSSI Provinsi Kalimantan Barat. Itu Bang. Jadi tuan rumah itu. Nah peserta tetap waktu itu awalnya 14 kabupaten kota. Siap semua. Tapi dengan adanya COVID, nah peserta yang tidak siap dan adanya pilkada, putus himbau tidak ikut serta karena ada pilkada, tidak konsentrasi. Nah, Melawi tidak ikut serta. Kemudian Kayong itu dikarenakan COVID, nah, tidak ikut serta. Jadi diinstruksikan tidak ada yang keluar daripada Kayong atlet, ya kan? Nah itu saya kira ya Bang ya, betul ya. Dari 14 itu 3 waktu itu yang tidak ikut, kira-kira gitu Bang. Yang lainnya ikut. Bahkan ada 2 tim dari Sinta, Sambas 2 tim, Kota Pontianak 2 tim. mereka. Jadi hitung-hitung hampir 14
14 klub. Bang Raif dan Bang Raif. Mungkin ada yang Kita mau keluar juga. Ada yang mau sponsor. Khususnya tahun 2020. 2020 Liga 3 memang dilaksanakan. Kalau memang otoritas tempat mengizinkan, namun memang ada yang lain. Jadi nanti misalnya tim Sambas sebagai juara dan mewakili Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional. Kalau seandainya Sambas berprestasi dan menjadi juara taruhlah, itu khusus untuk tahun ini tidak ada promosi degradasi. Harusnya kan dari Liga 3 promosi ke Liga 2 otomatis. Tapi promosi untuk tahun ini ditiadakan. Bukan Liga 3 saja, tapi Liga 1 juga seperti itu, Liga 2 juga seperti itu. Jadi promosi dari Liga 1 jadi promosi dari Liga 3 ke Liga 2 tidak ada, dari Liga 2 ke Liga 1 tidak ada. Demikian juga tim yang terdegradasi dari Liga 1 ke Liga 2 juga tidak ada, dan seterusnya. Mungkin itu, jadi tidak ada promosi dan degradasi khusus tahun ini. Ya, karena COVID tadi nih Bang. Iya. Silakan Bang Aek, Bang Rafi kalau ada yang lain. Kalau tidak ada kita tidak makan. Cukup? Cukup? Bang Rafi cukup? Cukup. Nanti kalau memang ABPOS atau itu mau itu silakan di-share kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau ada, Pak Nanang siap memberikan penjelasan. Itu lah kali ya. Yang penting relnya ini ya. Abang paham kan, kita tidak mau berkonflik artinya dengan pemerintah daerah. Pak Gubernur lah dalam hal ini. Namun kalau memang perkembangan ada perkembangan terus beliau ini ya bisa sampaikan lagi. Artinya kalau misalnya ada perubahan kondisi semakin membaik, mungkin akan ada audiensi lagi, Pak. Iya, sambil kita menunggu regulasi yang resmi dari PSSI, Liga 3, kita sampaikan. Biasanya angin-angin segar itu sebelum surat keluar kami sudah sampaikan. Mungkin kalau suasana udah mulai, mungkin dari sisi mungkin misalnya penularan itu menurun, mungkin ada pertimbangan lain dari Pak Gubernur, kita mungkin tunggu. Tapi kalau memang sementara yang kita laksanakan adalah ini. Ya, nanti kalau ada perkembangan lain tentunya kita sampaikan. Kuncinya otoritas daerah. Bang Melki, Bang Suprianus, atau Bang Ini Komdis. Oh, di sini yang paling penting nih, unsur yang paling penting. Cukup Pak, dengan surat ini saya Ya, baik, kalau memang tidak ada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman wartawan. Nanti di-share bisa ke yang lain. Pak, silakan. Saya Kalau kira tidak ada ditutup. cukup, Bang. Terima kasih. Kalau bisa diupayakan ini terbit Bang besok. Masih bisa ya. Masih bisa nih biasanya jam segini ya Bang ya. Makanya mohon maaf mendadak-mendadak ini. Itu pun mendadak, kayak kasihan juga Nah, ini minggu-minggu. mendadak ini kawan-kawan semua nih. olahraga sampai jam 8 malam. Baik, Deadline-nya jam kalau 8 gitu, malam. Ini karena Kalau tidak berubah.